actually. Okay, what do you think will be connected to the cardiovascular system? Okay, so maybe Dia, you can help me to open the heart first. The heart, about the heart. Yes, ma'am. Wait. Sedang dibuka. Okay, so if we talk about cardiovascular system, what can you find there? Cardiovascular system will consist of what, do you think, guys? What Heart. do you think? Heart, ma'am. Heart, yes, the heart. What else? What else do you think? Come on, the other. When we talk about cardiovascular system, so it will mean about the heart. And then only the heart who will carry. Pembuluh darah, ma'am. Yes, what is that in English? Blood vascular. Blood vessel. Vascular system. Okay. What else? So blood vessel, vascular system, vascular pathway, the same. Okay. What else? Blood vessel. So blood vessel, is it the same with blood? Is blood vessel the same with blood? Sama nggak? No, ma'am. No. So what will be the difference? What will be? What will be? Blood and blood vessel. Come on. What is that blood vessel? Blood vessel, you have the artery and then Vena. vein and then the smallest Kapiler. one. Yeah, pembuluh kapiler. How about the blood? Red blood. Yes, red blood White cell. What else? White White blood 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 cell. cell. What else? Platelets. Platelet or thrombocyte, ya, thrombocyte in our language, ya. So cardiovascular system or circulation system, actually cardiovascular part of circulation system actually. In circulation system we have cardiovascular system and then lymphatic system. Pernah dengar ya lymphatic system? Pernah dengar? Sistem limfe? Sudah pernah dengar? Ayo. Pernah, ma'am. Okay, so what will be the difference between cardiovascular system and lymphatic system?
Apa bedanya? Apa bedanya? Ayo, come on. Ini udah masuk semua kan nih di Zoom ini? Nih, saya kan hanya mengulang ya. Oh, already 26 students here. Suara saya cukup jelas? Jelas, ma'am. Okay, so let me call your name one by one to make sure that you're here. Haris, are you here? Yes, Haris. ma'am, I'm here. Okay, good. Rauda. I'm here, ma'am. Okay, Elizabeth. Gabriela. I'm here, ma'am. Marsha. Here, ma'am. Okay, Dinda. Yes, ma'am. Agung. Ma'am, iya, ma'am. Okay, Violina. Yes, ma'am. Okay, good. Agnia. Yes, ma'am. Dara. Okay, Dara. Okay, Indra. Yes, ma'am. Hello, Indra. ma'am. Hi, Indra, you're senior, right? No, ma'am. No? You also 2020 students? Yes. Oh, Yes, ma'am. Muhammad Indra Syabana. I think I have your senior, which is the same name with you. Okay, Sophia. Yes, ma'am. Okay, Iqbal here. Hadir, Bu. Okay, Sisi. Yes, ma'am. Okay, Pelangi. Rainbow. Yes, ma'am. Okay, Desta. Yes, ma'am. Okay, Huda. Nurul or Huda, this one? Huda or Nurul? Nurul. Not here. Indar. Indar, are you here? Yes, ma'am. Okay, good. Nazli. I'm here, ma'am. Okay, good. Kronika. Yes, ma'am. Okay, Ditya. Yes, ma'am. Ariska. Yes, ma'am. Okay, Alia. Yes, ma'am. Okay, good. So all of you are here, right? So what will be the difference between cardiovascular system and lymphatic system? Apa sih bedanya kalau sistem kardiovaskuler dengan sistem limfatik? Fungsinya saja deh dulu deh. Lymphatic system drain lymph or lymph in the body. Bring. Limfa atau getah bening yang diedarkan. Okay, so it is responsible for what kalau lymphatic system? Responsible for what, Dinda? Lymphatic system responsible for what? Yes? Kekebalan tubuh. Yes, immunity, including apa? Apa lagi selain immunity, lymphatic system? Apalagi ayo? Ayo. What else? Lymphatic system, come on. Apa fungsinya instead of as immunity system? Part of immunity system, yes, of course. What else? Fungsi sistem limfatik apa? Ayo dong, ini ada 26 loh. Regulasi, Bu. Okay, what regulation? Kan di sini dia bisa mengembalikan kelebihan cairan interstitial dan Okay. protein plasma dari jaringan. Okay, good. So regulation of Body fluids. yes, good. Body fluid.
body fluid regulation ya. Jadi yang mempertahankan body fluid itu ada di kompartemennya yang sebelah mana yang kurang, itu dari lymphatic system. Ya, but not only in immune system, but also this is we call this as secondary circulation. Ya, namanya apa namanya? Sirkulasi sekunder. Ya, mengalirkan limfa atau getah bening. Ini dari plasma darah. Dari plasma darah ini dari sistem kardiovaskuler kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Okay, that is lymphatic system. Okay, and then now we move into the cardiovascular system as part of the circulation system. Okay, so next please. So if you see about the cardiovascular system, the first main organ is the heart, of course, ya. Jantung yang paling utama. The contraction more than 3 million times. 3 million times itu selama berapa itu ya? Berapa minggu, berapa bulan ya? Berapa? More than 3 million times. Coba nih, kontraksi more than 3 million times. Selama kapan? 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun? Panjang hidup, Mem. Oh, sepanjang hidup? Ayo, ada yang lain? Sepanjang hidup kah ini 3 juta? 3 minggu. Aduh. Elizabeth? Berapa ini? Selama berapa ini? 3 million? Ayo. Emang 3 mingguan ya kontraksinya ya? Kontraksi otot jantungnya berapa kali sih? 3 mingguan sekali? Sehari, Mem. Sehari, oke. Sehari pernah ngukur denyut jantung? Pernah. Belum pernah, Mem. Oke. Bagaimana ngukur denyut jantung ya? Bagaimana ngukur denyut jantung? Per menit saja itu bisa sampai kalau orang dewasa ya 60 sampai 100 denyut per menit. Ya kan? 1 minute your heart sounds, your heartbeat for 60 to 100 times in a minute. 1 jam berapa menit ya? 60 menit. Berapa? 60 menit. Berarti 600 ya 1 jam. Berarti, ya kan? Benar nggak? 1 hari berapa? Nah, hitung deh. Ya. Ya, itu lebih dari 3 juta kali atau tidak dalam sehari? Lebih nggak? Berapa ya? Ayo, ya pagi-pagi diajak ngitung nih. Ayo. 3 juta kali apakah sehari? Tidak, tadi ya 60 sampai 100 denyut per menit. Oke, kemudian itu kalau anak dan dewasa. Kalau atlet itu lebih lagi, denyut jantungnya itu akan berbeda. Dan denyut jantung normal itu bisa saja sampai 200 kali per menit loh. Kalau dalam kondisi olahraga. Oke, pada anak-anak itu cenderung lebih cepat dibandingkan pada dewasa. Manula itu akan turun lagi. Seperti itu. Nah, kontraksi lebih dari 3 juta kali ini diperkirakan dalam berapa hari kira-kira? Ya bisa lebih dari 3 hari ya. Tapi kenapa dibilang lebih dari 3 juta kali? Ya, ini this is the rule of 3. I just would like you to pay attention of the rule of 3. More than 3 million times in a week, more than 3 weeks of gestation,
and then comprises of 3 basic components. So this is the rule of 3 of the heart. Kontraksinya itu sangat banyak ya untuk memastikan semuanya bisa tersalurkan ya. Kemudian pada saat 3 minggu konsepsi, organ yang pertama kali dibentuk oleh janin itu adalah kepala kah? Kan udah belajar tuh ya di perkembangan ya. Apa yang pertama kali dibentuk oleh si fetus? Jantung, Mem. Yes, jantung. Kenapa jantung? Kan Untuk tadi. mengedarkan darah. Yes, betul kan. Part of circulation system. Sirkulasi itu menjamin pertumbuhan dan perkembangan juga. So this is a very basic vital organ in human body. Ya, jadi ini sangat penting dan sangat vital. Ya, nanti ada organ yang penting but not vital. Itu beda ya. Kalau vital itu artinya if you don't have this organ, you won't live. Gitu ya. Kalau nggak ada organ ini atau tidak bekerja dengan baik, maka Anda tidak bisa bernafas, hidup. Ya, ada parunya nggak ada jantungnya bisa nggak? Nggak bisa. Ya kan? Tapi ada jantungnya, nggak ada ovumnya, nggak ada ovariumnya, bisa nggak? Bisa nggak? Ada jantungnya? Bisa. Oke, important but not vital. Okay, so if we see in analysis, we have what we call by vital sign, tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu pernafasan, jantung, dan juga suhu. That is the biggest vital sign in human body. Okay, so the heart tadi part of transport system, and then in cardiovascular system, this has been one of 3 major component of cardiovascular, jantung, darah, dan pembuluh darah. Oke, jantung, darah, pembuluh darah ini 3 komponen dasar dari sistem kardiovaskuler. Walaupun namanya adalah kardio is jantung. But when we talk about cardiovascular system, it's not only the heart, but also comprised of the blood and blood vessel. Okay, next. Next, so this is your heart. Do you know the location of your heart? Ada di mana your heart? Ada di sebelah mana? Di Itu sebelah kiri rongga dada. yes, di sebelah kiri rongga dada. Kalau Anda lihat ini ya bentuknya itu agak sedikit miring ya ke kiri ya. Nah, okay, so this is part of the heart yang paling bawah, that what we call by apex jantung, yang dimana di situ kontraksi paling besar akan terjadi. Nanti kita akan cerita, ya, kontraksi paling besar sehingga paling terdengar pada saat nanti kalau kita mau mengukur denyut jantung. That what we call by apex. Ini ya, yang bagian ujung nih, yang bulat paling ujung, that what we call by apex. Posisinya apex ini ada in your left side mid clavikula. Tahu clavikula ya? Tahu clavikula? Tahu clavikula nggak? Di bahu tuh ada tulang, ya kan? Ada tulang, jadi clavikula. Itu ada di mid clavikula, berarti di tengah. Masih ingat ya kemarin ya, ada anterior, ada posterior, ada superior, ada inferior gitu ya. Nah, this is mid clavicula. In intercostal 5-6, di sela iga ke-5 dan ke-6 posisinya. Jadi there is the most hear sound of your heart. Okay? Next slide. Next slide, please. Okay, so this is the heart anatomy. If you see, kira-kira ini kalau secara anatomi, ya, jantung ini
Oke. Jantung ini tersusun atas berapa lapisan? Berapa lapisan? 3, mem. Kenapa giliran hari Selasa jam 10 itu selalu jelek ya koneksi saya ya? How many layers can you find in your heart? 3 layer, mem. Ada berapa layernya? Oh, alah. Suara saya masih terdengar? Dengar, mem. Suara saya masih terdengar? Terdengar Masih, sih, Oke. mem. Oke. So how many layer? Lapisan dari Tiga, luar. Dari luar? Yes? epikardium, Epicardium. And then? yang And then? bagian tengah Putus-putus ya. kardium, Myocardium. And then? dan bagian terdalam endokardium, mem. Paling dalam? Endokardium. Endokardium. Oke, itu lapisannya. Kemudian di epikardium tuh sebenarnya ada yang bagian visceral yang menempel langsung pada jantung, ada yang menempel pada rongga dada. Ada berarti kalau epikardium atau perikardium ada visceral, ada visceral dan parietal. Oke. Masya Allah, ini kenapa ya koneksinya begini? Jelas nggak ya? Ya jelas Jelas, mem. ya? Jelas. Masih jelas. Kok jelas ya? Kok di saya kok putus-putus? Oke, nggak apa-apa. Ini Anda lihat di sini ya, ada endo, ada mio, ada perikardium atau epikardium. Nah, epikardium ini sebenarnya ada dua bagian ya di yang bawah ya dia ya. Ada yang parietal dan ada yang visceral. Yang visceral itu yang menempel ke organ jantungnya langsung. Nah, kalau yang luar itu yang menempel di rongga dada. Oke, di antara epikardium tadi, miokardium apa namanya? Epikardium parietal dan visceral ada rongga ya yang kalian kenal nanti berisi cairan ya. Cairan apa? Cairan perikardium. Ya, cairan perikardium itu hampir sama seperti surfaktan. Ya, surfaktan di dalam alveolus yang berfungsi untuk melumasi, mencegah terjadinya rongga dada. Oke, itu namanya cairan apa tadi? Cairan epikardium. Oh, cairan apa? Kalian taunya apa sih? Pernah dengar epikarditis? Belum, mem. Nah, itu saya baru dengar suara. Tadi nggak dengar suara sama sekali. Oke. Ya udah, oke. Ya, epikardium ini terdiri dari membran serosa dia. Lapisan
luarnya itu adalah epitel selapis gepeng. Ada jaringan ikat di situ. Itu epikardium. Kalau endokardium yang berisi otot-otot jantung. Ya kita sudah belajar ya sistem muskuloskeletal ya. Belum ya? Kemarin baru sistem saraf ya. Oke, nah di dalam miokardium itu penyusunnya sel-sel otot jantung. Ya ini merupakan lapisan yang paling tebal dari ketiga lapisan. Ya miokardium itu lebih tebal ya daripada epikardium dan endokardium. Ya karena tadi itu merupakan fungsi utamanya tadi ya untuk bisa berkontraksi tadi yang cerita kontraksi 3 juta kali selama beberapa hari. Ya, itu yang mengerjakan, yang memungkinkan terjadinya kontraksi adalah si otot-otot tadi, miokardium. Oke, kemudian masuk ke bagian dalam, the inner heart layers, itu si endokardium. Nah, endokardium itu isinya epitel selapis gepeng, endotel gepeng. Ya, di atasnya itu ada jaringan ikat longgar, terus ada serat elastin dan kolagennya kalau di endokardium. Nah, di bagian dalam ini kalau tadi miokardium adalah isinya otot, ya, sel-sel otot, di sini di endokardium ini banyak pembuluh vena, ya, kemudian juga selain pembuluh ada juga syaraf dan juga sistem-sistem penghantaran impuls. Ini ada di endokardium, termasuk nanti kita akan bicara sistem konduksi jantung ya. Pakai SA node, AV node itu adanya di bagian endokardium. Oke, kemudian setelah lapisan ini ada apa lagi? Ada apa lagi di jantung kita? Ada apa? Ada katup, Mem. Ada katup. Ada katup. Katup nanti kita bicara katup di next slide ya. Ada katup atrium dan ventricle dan juga antara jantung dengan seluruh organ dan paru. Oke, jadi jenis katup itu sebenarnya ada 2 secara garis besar. Katup antara atrium ventricle baik kanan kiri dan juga katup antara jantung dengan organ lain. Ya, organ lain tuh bisa dengan seluruh tubuh, bisa dengan paru-paru ya. Oke, itu Anda lihat di situ ya. Katupnya itu yang valve itu ya. That is the valve that the heart has. Okay. Instead of the valve, apa lagi? Apa lagi? Yang paling penting, darahnya masuknya ke mana? Kalau dari seluruh tubuh. Darah masuk ke mana kalau dari seluruh tubuh? Ayo, dari seluruh tubuh darah masuk ke mana? Hey, halo. Nggak ada suaranya lagi kak saya ya? Ada kan? Dari seluruh tubuh masuk ke Vena cava. Mana? Vena cava. Atrium atau vena cava. Oke, lewat vena cava. Oke, lewatnya vena cava ya. Vena cava ada yang superior, itu kalian lihat, itu yang atas, superior vena cava. Artinya apa kalau superior vena cava? Artinya apa? Superior tuh berarti atas. Ya. Berarti vena cava itu besar. Vena besar di bagian atas. Itu yang apa namanya membawa darah dari bagian tubuh jantung ke atas. Nah, di bagian bawah itu ada inferior. Coba dikasih itunya, pointernya. Ya. Inferior vena cava. Berarti kalau inferior itu bagian bawah. Ya, vena besar bagian bawah.
Ya, diameternya itu lebih besar dibandingkan vena-vena yang lain. Itu sebabnya dia namanya vena cava. Karena tadi fungsinya mau mengembalikan loh ini darah semua ke jantung. And then after that, apakah vena cava ini bagian dari jantung? Apakah bagian dari jantung? Vena cava, is it part of the heart? Come on. Is vena cava part of the heart? No, vena cava itu tadi bagian dari sistem pembuluh. Ya, pembuluh yang terbesar ini nanti endingnya ke sini. But the heart tadi yang saya bilang darah dari seluruh tubuh masuknya ke atrium kan? Benar nggak? Darah masuknya kemana? Halo? Ke atrium kanan, Mem. Iya, darah masuknya ke atrium. Kalau atrium kanan, itu adalah darah yang masuk dari Seluruh tubuh. seluruh tubuh. Kalau atrium kiri, itu berarti darahnya yang masuk dari Paru-paru. paru-paru. Then what we call by atrium. Ya, atrium tuh serambi gitu ya, in our language. Selain atrium, we have, ini yang atas ya, semua atrium, right atrium and left atrium, ventricle and left ventricle. Berarti ventricle ini siapa? Who is that ventricle? Ayo. Kalau atrium berarti bagian dari jantung yang berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Kalau ventricle berarti Yang memompa darah. iya, yang bertugas memompa darah. Bisa ke mana? Bisa ke paru-paru atau ke seluruh tubuh. Oke, dan Anda lihat di situ ya ada chorda tendinae. Chorda tendinae ini sebenarnya adalah otot yang menjaga supaya atrium ini tetap ada di posisinya. Oke, kemudian ini ada trabekula juga. Oke, ini juga jaringan-jaringan masa-masa otot ya yang ada di jantung. Oke, next slide. Now we move to talk about the valve system, katupnya. Next slide dia. Maafin mungkin laptop saya agak sedikit nge-lag, jadi agak lama. Sudah terganti ya? Oh iya, oke, nggak apa-apa. Ya, boleh mau gantian? Mau gantian boleh, ya. Jadi untuk valve tadi ada yang namanya atrioventricular valve. Itu kalau di sebelah kanan nih gambar yang paling kanan, yang paling besar penampakannya. Kemudian di situ ada katup-katup ya. Ini kalau dari penampang melintang ya. Ada trikuspidal. Trikuspidal kenapa dia disebut trikuspidal? Karena seperti ini katupnya itu ada 3 daun di sebelah kanan antara atrium dan ventricle kanan. Oke, kemudian yang kiri ini katup mitral atau bikuspidal. Bikuspidal is the same like mitral. Ya, ini atrioventrikular tapi sebelah kiri. Kalau kalian lihat kan itu seperti 2 daunnya. Oke, kemudian ini ada katup yang tadi yang ke pembuluh besar dan juga ke paru. Ada aortic valve dan pulmonary valve. So these two valve ini kita bilangnya katup apa? Katup apa? Kalau yang aortic dan pulmonal kita bilangnya katup apa? Katup apa yo? Semi
Pernah dengar? Semi? Semi lunar, pernah dengar? Pernah, Mem. Ini pada kemana sih? Actually, where are you guys? Oke, semi lunar valve. Oke, itu berarti adalah katup ini aortik dan pulmonar. Oke, for the next itu hanya gambaran representasi untuk apa namanya tiap bagian-bagian ya. Next, next slide. Oke, so position tadi waktu di awal I told you ini yang paling atas itu ya itu akan ada klavikula. Oke, klavikula kemudian masuk ke sini itu yang tadi benar. Itu adalah iga ya. Ini tulang-tulang iga kan, setelah iga kelima atau keenam mid klavikula kiri. Oke. Nah, ini Anda pernah lihat orang yang seperti ini? Position hands over sternum. Pernah lihat? Pernah, Mem. Ada orang posisinya gitu? Ah iya, oke. Itu buat apa ya? Buat apa ya gitu ya? Buat apa yo? Memacu kontraksi jantung, Mem, biasanya. Yes, good. Itu namanya pacu jantung ya, resusitasi jantung. We call that resusitasi jantung. Kenapa seperti itu? Kenapa diletakkan over the sternum itu ada di situ? Nanti kita akan bicara bahwa si jantung ini punya sistem konduksi yang terus-menerus akan berusaha mengalirkan impuls elektrik untuk bisa memacu kontraksi jantung. Oke. Jadi kalau ada orang yang kok udah nggak nafas gitu ya, nggak nafasnya mungkin bisa jadi karena jantungnya berhenti berdetak. So they make what we call tadi resusitasi jantung ya dengan memberikan tekanan atau stroke ya stroke itu apa guncangan ya pada daerah tadi konduksi jantung awal. Kondisi jantung awal nanti kita akan cerita mulai dari natural pacemaker, what we call by SA node, sino-atrioventricular node. Okay, next slide. Next slide, please. Oke, ya ini yang tadi yang dicerita di awal, kenapa bisa jantung itu terhindar dari gesekan dari dinding dada? Karena ada apa? Karena ada apa? Ada cairan perikardium. Cairan, iya, cairan perikardium ya, seperti katanya kalau misalnya balon gitu ya, kita kepalkan tangan, kemudian apa namanya? Ada balon di luar kepalan tangan, ya seperti itulah jantung kita. Jadi supaya tidak gesek-gesek kepalan tangan itu dengan bagian luarnya, maka adalah ini si rongga antara epikardium, parietal dan visceral tadi. Oke, next. Ya, pericardial cavity. Nah, this is the muscle of the heart. Otot jantung itu strukturnya sama seperti otot rangka. Ya, otot rangka itu strukturnya apa? Kalau otot rangka? Strukturnya apa? Berselang-seling atau yang kita kenal sebagai struktur gelendong gitu ya. Gelendong apa lurik? Struktur apa? Kalau otot rangka. Struktur apa namanya? Gelendong. Gelendong itu otot polos. Oh, gimana tuh? Strukturnya ototnya lurik, berselang-seling, sama seperti otot rangka. Jadi setiap filamen tebal itu akan, ya, yang di bawah ini ya, yang di bawah,
Ini filamen tebal itu akan diseling oleh filamen tipis, filamen tebal, filamen tipis. Kemudian di sini bedanya dengan otot rangka, dia punya desmosom and gap junction yang memastikan bahwa kontraksi dari satu bagian otot itu akan diteruskan impulsnya ke bagian otot yang lainnya. Ditambah juga dengan diskus intercalatus, ini yang jadi salurannya, saluran untuk impuls sarafnya. Itu namanya diskus intercalatus atau intercalated disc ini di sini di gambar ini. Oke. Nah, perbedaan lainnya kalau Anda lihat, ini ada gambar apa sih ini? Di bawah yang kuning-kuning tuh gambar apa ya? Yang kuning-kuning itu. Nah, ya itu. Itu gambar apa ya? Mitokondria. That's it, mitokondria. Itu yang membedakan otot jantung nanti dengan otot lurik. Kita akan diskusi banyak ya di bagian sistem muskuloskeletal. Bahwa otot jantung ini memiliki banyak sekali mitokondria. Mitokondria is the powerhouse kan ya, yang will assure that oxygen will be given continuously to your heart muscle. Karena dia harus terus-menerus berdetak. Kalau otot rangka kan tidak harus terus-menerus ya berkontraksi. Tapi jantung ini harus terus-menerus berkontraksi. Oke, next. Oke. Nah, ini in bahasa ya, kalau dari penampakannya saya rasa ini udah khatam lah waktu kalian SMA. Oke, atrium mana, vena mana gitu ya. Next. Oke, oh ini sama seperti yang tadi gambarnya, intercalated disc. Oke. Oke. Next. Now I want you to tell me about the pathway of blood in the heart. Ya, bisa kelihatan kah ini gambarnya? Apa yang disebut dengan peredaran darah besar, peredaran darah kecil, atau sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner? Silakan, siapa yang mau kasih ide? And how about the pathway? Ayo, siapa yang mau sharing? Okay, there are 26 here, 26 students here. You have already learned about this before. I would like you to share your knowledge. Come on. Bisa menjawab, Mem. Oke. Untuk peredaran darah kecil itu cuma beredar dari jantung ke paru-paru. Jadi tahapannya itu dari ventricle kanan, lalu masuk ke paru-paru, kembali lagi ke atrium kiri. Oke, ventricle kanan ke paru-paru melewati arteri pulmoner. Arteri pulmonari ini yang gambar yang kanan mungkin kelihatan lebih jelas ya. Arteri pulmonari. Yes, ini kan bawa oksigen, bawa CO2 ya. Bawa CO2 apa bawa oksigen? Bawa CO2. Bawa CO2. Yang warnanya biru itu rich with carbon dioxide. Ya, kaya akan karbon dioksida. Bawa CO2. Kemudian di dalam paru itu nanti akan ada gas exchange ya. Gas exchange. Di mananya? Di dalam paru nanti akan terjadi pertukaran gas. Antara pembuluh tadi, pembuluh arteri, kemudian masuk ya ke pembuluh paru, terus tukernya sama siapa? Gas yang ada di mana? Di alveolus. Yes, alveolus ya. Alveolus bertukar ya. Gas exchange will occur in alveolus, between alveolus and the blood vessel. Oke, kemudian setelah bertukar bawalah itu dia lagi ya, yang darah yang kaya akan oksigen. Oke, lalu gimana dia? Lalu masuk ke vena pulmonari. Oke, melalui vena pulmonari, kemudian masuk ke atrium kiri. Oke, good. How about peredaran darah besar? Coba yang lain. Atau sirkulasi sistemik.
Ayo. Yang lain, coba. Izin menjawab, Mem. Mm-mm. Dari ventrikel kiri dipompa lewat aorta ke seluruh tubuh. Habis itu dari seluruh Dari tubuh itu ventrikel kiri, oke. Dari ventrikel kiri dipompa dulu ke aorta, habis itu ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh yang bawah. Ya, habis itu nanti bakal ke kapiler-kapiler. Yang bawah siapa sayang? Tadi dulu Neng, siapa dulu? Rauda ya tadi siapa? Rauda. Yang bawah siapa? Rauda. Yang bawah inferior. Pembuluhnya yang bawah. Oh, kapiler. Oh, jangan kapiler dulu. Kalau kapiler udah kecil sayang. Arteri, maaf. Yes, arteri ya, pembuluh arteri sistemik, yang pembuluh arteri yang ada di seluruh tubuh. Oke, kemudian habis itu ke kapiler yang lebih kecil buat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Habis itu ke sistem vena, habis itu baru ke vena cava, masuk ke atrium kanan. Oke. Vena ya, karena sudah bertukar tadi ya. Nanti untuk cellular respiration itu nanti bagian dari metabolism. Ya, jadi untuk sistem sirkulasi kardiovaskuler hanya menceritakan bagaimana dia sampai bertukar, gitu ya. Kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke atrium sebelah kanan. Oke, thank you. Next slide. Next slide, please. Oke. Kalau yang ini kira-kira Anda pernah lihat namanya penyakit koronaria? Koronaria, pernah? Oh, jantung ya, koroner. Yes, betul. Jantung koroner. Ya. Apa sih sebenarnya jantung koroner itu? Apa yo jantung koroner? Izin jawab, Mem. Setahu saya jantung koroner itu jadi pembuluh koronernya yang ada di jantung tersumbat atau terhambat. Yes. Jadi tidak ada energi yang masuk ke jantung. Iya, tidak bisa kontraksi kalau tersumbat, karena tadi yang bawa oksigen kan pembuluh darah ya. Jantung itu diselubungi oleh yang namanya sistem koronaria. Sistem koronaria di dalam jantung memastikan bahwa oksigen itu akan tetap terpenuhi tadi untuk kebutuhan miokardium. Masih ingat tadi kalau pembuluh darah adanya di lapisan mana? Pembuluh darah kalau di lapisan jantung adanya di lapisan bagian mana? Di endokardium. Endokardium. Nah, miokardium kan nggak punya sirkulasi ya. Jadi yang memberikan sirkulasi itu adalah sistem koronaria dari endokardium. Nah, kalau kalian lihat ini ya, banyak sekali arteri koronaria yang akan ada di dalam jantung. Contohnya di sini yang merah nih paling kanan dia. Nih, right coronary artery. Oh, sebelah kiri salah sayang. Sebelah kiri, right coronary artery. Ini arteri koroner kanan. Oke, kemudian di sini ada lagi anterior descending branch left coronary artery. Nah, ya, nih. LAD, ada RCA, kemudian ada juga left coronary artery, itu LCA yang sebelah atas. Jadi ada RCA, ada LAD, ada LCA, dan ada juga di sini circumflex branch. Ya, jadi cabang circumflex dari arteri koronaria kiri. Oke, itu namanya LCX. Nah, di bawah, yang di bawah, ini kan posterior, ini bagian apa? Berarti ini bawah, di bagian belakang ya. Bagian belakang. Ini posterior descending branch of right coronary artery atau PDA. Oke, posterior descending branch. Jadi ini
dari bagian depan ke bagian penampakan dari anteriorly ya. Jadi ada LAD di situ. Di bagian posterior itu ada PDE. Itu. Jadi itu diselubungi oleh pembuluh atau sistem koronaria tadi yang saya bilang. Oke. Jadi ada namanya gangguan yang terkenanya di PDA, jantung koroner PDA. Berarti dia tersumbatnya di bagian apa? Bagian apa? Di bagian belakang. Iya, di bagian yang posterior ya, posterior di belakang. Bagian jantung bagian belakang yang kanan atau kiri? Kanan. Arteri koroner kanan. Yes. Ya, itu sebelah kanan. Oke, jadi itu seperti itu. Oke, next. Next slide please. Nah, oke, this is what I call tadi electrical activity of the heart. Jantung itu punya sistem konduksi tadi yang memastikan bahwa impuls itu terus berjalan untuk bisa si miokardium itu berkontraksi. Ya, mulainya itu dari sinoatrial node. Ini coba lihat SA node paling atas nih kalau digambar di jantung dia. Oke, itu yang kita sebut sebagai natural pacemaker. Jadi tanpa induksi apapun dia tetap akan mengirimkan impuls. Itulah dia si SA node. Oke, setelah SA node kemudian electrical activity itu akan dilanjutkan ke atrial muscle fiber, ke serat otot atrium supaya bisa kontraksi atriumnya. Ya, kontraksi atrium untuk apa? Untuk apa? Untuk apa yo kontraksi atrium? Kontraksi atrium untuk apa? Untuk ngalirin darah ke ventricle. Yes, good. Supaya memompa darah ke ventricle node. Pada saat terjadi atrial muscle contraction, itu dua-dua atrium akan berkontraksi secara bersamaan. Jadi kalau misalnya dulu mungkin di SMA, jalannya dari atrium kanan turun ke ventricle kanan, terus naik gitu ya, kemudian balik lagi ke atrium kiri. Itu saat atrium itu berkontraksi, atrium kanan maupun atrium kiri itu kontraksi di saat yang bersamaan. Oke, yang nanti akan menciptakan bunyi jantung. Yang nanti kita cerita setelah ini. Oke, itu konsep yang harus dipahami. Oke, kemudian dari kontraksi atrial muscle tadi, dari SA node tadi ya, nih. Kemudian masuk ke AV node. Coba lihat AV node di mana gambarnya. Oke. Ini AV node ini letaknya antara atrium dan ventricle. Ya. Nah, impuls akan dikirim ke sini. Setelah itu dia akan menjalar ke bagian atrioventricular bundle yang ada di tengah-tengah, cekat yang ada di tengah-tengah antara jantung kanan dan jantung kiri. Itu AV bundle. Oke, kemudian setelah itu ini akan bercabang dua. Right and left bundle branch namanya. Jadi cabang bundle dari kanan dan kiri. Oke. Nah, tidak. Dia tetap meneruskan sampai ke bagian atas ventricle atau di sini namanya serabut Purkinje. Nah, pada saat sudah sampai di sini, maka terjadilah kontraksi dari ventricle. Paham? Ma'am, izin bertanya. Oke. Yes. Untuk yang SA node dan AV node itu apakah termasuk ke saraf ya dia? Jadi bisa untuk memicu kontraksi. Yes, ini bagian dari saraf, makanya disebut sistem konduksi saraf jantung ya, electricity, nerve electricity activity of the heart. Jadi sinoatrial, atrioventricular, AV bundle,
bundle branch sampai Purkinje fiber. Gitu. Ya, ini yang mengirimkan impuls saraf siapa? Ya kan? Bagian dari sistem saraf di jantung. Konduksi saraf elektrik di jantung. Oke? Ada lagi? Ada lagi? Cukup, Ma'am. Oke, next slide. Next slide. So we move into tadi ya ini cardiac conduction system. Kalau Anda lihat ini itu kalau di gambaran apa namanya EKG ya, itu yang di bawah ya. Itu tadi kan kita mulainya dari SA node gitu ya, kemudian ke AV node, kemudian ke bundle branch gitu ya, kemudian baru Purkinje. Nah, itu setiap ada impuls elektrik itu akan menciptakan irama ya, yang kalau di apa namanya? Kalau pemeriksaan jantung pakai apa? EKG ya, pakai alat EKG. Gambarannya akan seperti ini ya, pada saat ada kontraksi atau impuls di SA node itu ya, itu ini yang kuning ya, yang kuning itu, yang kuning. Kemudian ini di AV node itu turun. Kemudian di sini bundle branch itu mulai masuk ke mau naik ke puncak. Nah, di sini Purkinje fiber ini hantaran listriknya yang paling tinggi. Kenapa dia jadi paling, ini kan curam sekali nih ya. Ini nih yang kuning ini. Kenapa dia tinggi sekali? Kenapa dia tinggi sekali? Coba listriknya di sini, electricity-nya. Kenapa, ayo? Karena harus memompa. Kenapa? Karena harus memompa darah ya. Itu satu ke seluruh tubuh, satu ke paru. Sehingga dia butuh kontraksi yang sangat kuat. Itu sebabnya juga kalau kalian perhatikan itu di strukturnya ya, ventricle itu lebih tebal ya dibandingkan dengan atrium. Ya, termasuk apalagi ventricle yang sebelah mana yang lebih tebal dindingnya, miokardiumnya. Ventricle kiri itu paling tebal karena dia harus memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, next slide. Next slide. Oke. Nah, ini tadi bagaimana akhirnya terjadi yang namanya sistol dan diastol. Pernah dengar sistol? Pernah dengar sistol? Ya, apa yang disebut dengan sistol kalau Anda lihat dari gambar ini? Ketika apa yang disebut dengan sistol? Kontraksi ya, Ma'am. Ayo. Itu kan digunakan untuk pemeriksaan tekanan darah ya. Ada sistol, ada diastol gitu. Apa coba sistol? Siapa yang mau share? Tekanan jantung bukan, Bu? Siapa yang tekanan jantung yang mana? Oke, boleh tekanan jantung. Yang mana tekanan jantung yang mana? Yang itu, Bu, yang sistol diastol itu, Bu. Apa betul begitu? Tekanan jantung sistol dan diastol? Gambarnya bisa dibesar nggak sih? Kok agak kecil ya di saya? Apakah benar tekanan jantung? Apakah benar tekanan jantung? Suaranya feedback. Suaranya feedback. Coba. Benarkah? Sistol itu. Ayo yang lain.
Tadi dulu error lagi nih koneksinya. Putus-putus dia. Tadi dulu di. Apa ya? Kalau sistol itu apa? Sistol saat Tadi terkait konduksi ya. Pada saat terjadi pertama S anode, maka akan terjadi kontraksi atrial. Oke. Nah, ini disebut atrial sistol. Kontraksi itu untuk apa? Mengosongkan atrium. Oke. Kemudian setelah atrial contraction, kemudian nanti akan terjadi kontraksi selanjutnya di ventricle. Itu namanya ventricular systole. Oke. Nah, ventricular systole yang pertama itu dia berusaha untuk mengirim darah satu ke paru, yang satu ke seluruh tubuh. Ya, itu ventricular systole. Ventricular systole itu ada first phase and ada second phase. Oke, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akan terjadi filling. Kalau tadi contraction itu ejection, pemenuhan, memenuhi kontraksi. Ya, memenuhi satu ke ventricle, kemudian selanjutnya yang dari ventricle ke paru ataupun ke seluruh tubuh. Memenuhi darah itu namanya contraction untuk sistole. Nah, kemudian setelah itu terjadi diastole. Diastole itu relaksasi, dia berusaha untuk memasukkan darah kalau dari atrium kanan. Kalau atrium kanan tadi dari seluruh tubuh. Kalau atrium kiri dari paru. Itu namanya ventricular dan atrial filling. Oke, jadi sistol itu berhubungan dengan pumping. Lagi sih, Kak. Oke. Sistol berhubungan dengan pumping, diastol berhubungan dengan filling. Tahu bedanya? Bisa bedakan? Bisa, Bu. Oke. Ya, berarti pumping dia kontraksi dari atrium dan ventricle. Kontraksinya atrium ya untuk memompa darah ke ventricle. Ventricle kontraksinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Oke, dari sistole. Kalau diastole berarti filling, relaksasi supaya tadi bisa menerima darah tadi. Oke, so this is about contraction and relaxation. Oke, paham? Paham? Paham. Oke, jadi kalau tekanan darah itu dispesifikkan atau dikategorikan atau didefinisikan sebagai sistol per diastol kalau kalian pernah mengukur tekanan darah. Pernah kan ya mengukur tekanan darah kan? 120 per 80 gitu, ya kan? Pernah nggak gitu? Pernah. Iya, berarti 120 itu adalah tekanan yang dihasilkan pada saat jantung memompa darah. Tekanannya 120. Diastolnya, tekanan yang dihasilkan pada saat jantung relaksasi, menerima darah. Ya, relaksasi dari seluruh tubuh masuk ke atrium, relaksasi dari seluruh tubuh masuk ke ventricle. Di fase tadi filling. Makanya tekanannya lebih rendah. Sistol lebih tinggi karena tadi tekanan kontraksi. Oke? Oke, next. Next slide, please. Oke. Ya, ini tadi ya
bagaimana apa yang terjadi di sebelah atrium kanan, atrium kiri dan sebagainya, ya, sampai ejection, relaxation yang tadi saya bilang atrial systole, atrial diastole gitu ya. Ventricular systole dan sebagainya. Next. Next slide please. Oke. Nah, ini posisi auskultasi kalau kalian mau memeriksa denyut jantung. Kan pernah kalau misalnya ke dokter itu diperiksa pakai stetoskop ya. Yang diperiksa apanya? Pertama pernafasan biasanya. Kemudian setelah pernafasan diperiksa bunyi jantungnya. Bunyi jantung yang diperiksa kalau Anda lihat nih yang titik warna krem ya itu di situ untuk memeriksa posisi dari atau bunyi dari katup apa? Yang paling atas. Paling atas katup aortik. Kalau yang pink itu aortik. Ya, kalau trikuspidal kan tadi posisinya karena agak sedikit lebih ke kiri ya. Justru dia agak sedikit di bawah katup trikuspidalnya. Nah, katup trikuspidal di situ posisi poin untuk pengukuran auskultasinya. Ya, kemudian yang sebelah kanan di warna biru tua itu auskultasi untuk katup pulmoner atas tuh ya. Nah, aortik kalau sebelah kanan, yang kiri untuk pulmoner atas, yang bagian atas. Nah, yang bagian bawah itu auskultasi untuk tadi katup mitral. Yang bawah tuh, ya, agak ungu-ungu. Oke. Jadi posisinya karena agak sedikit ke kiri tadi, kita tergambarnya dia ada di tengah gitu ya. Ternyata tidak. Oke, next. Nah, apa sih yang diauskultasi pada saat kita memeriksa denyut jantung? Ada yang namanya heart sound, bunyi jantung. Bunyi jantung tuh ada dua normalnya. Ada yang dup, 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 gitu kan ya kalau jantung. Kalau deg-degan gimana bunyinya? Kalau lagi deg-degan bunyinya gimana? Dub dub dub, Mem. Mungkin. Kalau deg-degan, kalau dub-dub, itu berarti bunyi jantungnya nggak normal karena ada namanya S3. Itu namanya murmur. Kalau bunyi jantungnya ada S3, ini ada S1, ada S2. S1 berarti sarjana ya. S2 master. Kalau S3 dokter, enggak bukan gitu ya. Jadi kalau S1 itu adalah bunyi yang tercipta pada saat penutupan katup trikuspidal dan katup mitral. Berarti katup yang di mana itu? Katup yang di mana? Trikuspidal dan mitral. Ayo yang di mana yo? Trikus tadi antara atrioventrikular kan ya? Masih ingat? Iya, Mem. Yes, antara atrium dan ventricle. Nih, atrium ventricle kanan trikuspidal, bikuspidal atau mitral antara atrium dan ventricle kiri. Pada saat katup itu terbuka dan menutup loh, katup jantung kita. Nggak mungkin kan kebuka terus kan? Ya kan ada tuh ya hewan yang sistem peredaran darahnya memang bercampur gitu ya. Tapi kalau manusia tidak. Ya, kalau di kita katup-katup itu akan selalu kondisi menutup pada saat ada tadi hentakan kontraksi baru dia akan membuka gitu. Nah, pada saat trikuspid dan mitral ini tertutup setelah tadi kontraksi, ya itu akan menciptakan bunyi jantung satu. Jadi bunyi jantung itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh katup-katup Anda, katup-katup jantung. Jadi S1 itu kalau tadi katupnya yang ada di antara atrium dan ventricle. Nah, kalau S2 itu penutupan di katup aortik dan pulmonal. Nih, S2. Oke, ini ya katup-katup yang besar, aortik itu kan besar, pulmonal itu besar. Sehingga itu menciptakan bunyi yang kedua. Loop, loop, dup, loop, dup, loop, dup, gitu. Artinya yang tadi saya bilang, pada saat kontraksi, kedua atrium itu akan memompa darah
ke masing-masing ventrikelnya. Gitu kan? Itu terjadi bersamaan. Kalau dia tidak bersamaan, berarti ada gangguan penutupan katup. Bunyi jantungnya tidak lagi cuma S1. Dan tadi saya bilang, bunyi jantungnya bisa lup-lup-dup. Lup-lup-dup. Berarti itu katup atrioventrikularnya ada yang nggak beres tuh salah satu. Oke? Nah, kalau yang S2 tadi, dup kan? Kalau misalnya katup antara aortik ataupun pulmoner yang tidak bekerja baik, bunyi jantungnya jadi lup dup dup lup dup dup lup dup dup gitu. Ya kan? Coba saya balik lagi pertanyaan tadi. Kalau lagi deg-degan ketemu pacar, bunyinya gimana? Ayo. Kalau lagi deg-degan ketemu pacar, bunyinya gimana? Heart sound-nya. Agnia. Ya harus dipanggil namanya nih, baru bersuara. Ya, gimana coba bunyi jantung kamu kalau lagi wakuncar? Agnia udah punya pacar belum? Ih, kepo. Kepo mem katanya. Kenapa, Kak? Ya, gimana coba kira-kira menurut Agnia? Bunyinya akan gimana? Apakah bunyinya tetap S1, S2? Ayo coba yang lain. Aduh. Coba yang lain, ini baru jantung loh. Kita belum darah dan pembuluh darah loh. Ayo. Coba yang lain, gimana bunyinya? Apakah akan tetap sama atau berbeda? Sama, Mem, tapi lebih cepat. Yes, betul. Sama, tapi frekuensinya akan lebih cepat ya. Jadi lup dup lup dup dup lup dup gitu. Ya, kalau misalnya Anda deg-degan tapi tadi lup dup dup lup dup dup lup dup dup lup dup dup. Nah, itu berarti artinya yang tadi dibilang ada bunyi jantung S3 atau tapal kuda. Ya itu berarti ada yang nggak beres sama jantungnya. Oke. Oke, lanjut. Ya, jadi loop itu tadi ditandai sebagai beginning of systole. Kalau dup tadi beginning of diastole. Nah, nanti ini yang tadi saya bilang third heart sound atau fourth heart sound. Ya, ini karena ventricle yang tidak bekerja baik. Bisa salah satu ventricle katup atrioventrikular ya. Nah, ini menyebabkan apa? Kalau misalnya ada heart sound S3 lep dep dep lep dep dep lep dep dep lep dep dep. Nah, ini berarti ini di bagian yang mana nih? Lep dep dep lep dep dep. Itu yang bagian mana? Kira-kira yang bagian mana tadi? Katup yang mana? Kalau yang depnya 2 kali nih. Satu aortik dan pulmonik. Katup kalau yang depnya 2 kali lep dep lep dep dep. Berarti yang tadi katup aortik, yes, aortik dan pulmonalis. Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Karena kemungkinan tadi aliran darahnya bisa balik lagi, nggak bisa nyampe ke aortik atau pulmonal. Sehingga ini bisa menyebabkan yang namanya gagal jantung atau cardiac failure. Oke. Nah, kalau dep 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 tadi itu fourth heart sound. Jadi bunyi jantungnya ada 4. Ada 4. Bunyi jantung keempat. Jadi murmurnya itu adanya di awal. Tadi yang di atrium dan ventrikular. Oke. Ya, kebanyakan seperti ini, bunyi jantung 3 atau 4 itu biasanya karena gangguan katup tadi. Gangguan katupnya yang jadi sangat kaku. Ya, itu berbahaya ya. Next slide please. Oke, nah ini tadi terkait ini pembuluh darah ya. Nanti saya akan bicara pembuluh darah ya di bagian khusus ya. Tapi ini mau cerita ya. Ya, gangguan yang disebut tadi arteri atau jantung koroner.
Ya, jadi tersumbat ada plak ya di pembuluh koronaria ya. Plak ini bisa macam-macam ya. Biasanya itu ya bentuknya lipid ya, sumbatannya lemak. Sehingga ini arterinya diameternya jadi semakin kecil karena ada sumbatan tadi. Ya, oksigennya, pembuluh darahnya pasti tidak akan berfungsi baik. Oke, next. Ini tadi valvular dysfunction yang terkait tadi bunyi jantung S2, S3, ini gangguan-gangguannya ya pada jantung. Jadi bisa tadi gangguan pembuluh koronaria, bisa gangguan katup. Oke, next. Kemudian yang selanjutnya ini kalian ini apa nih kira-kira? Apa nih kira-kira? Berkaitan dengan Cairan perikardium ya. iya, gangguan di perikardium. Ya, yang di bawah ini ya, perikarditis. Kalau misalnya ada infeksi bakteri ya cairannya ya. Infeksi bakteri, maka akan menimbulkan perikarditis. Nah, kalau orang perikarditis ini kan tadinya harusnya ini ada space ya. Nah, ini dipenuhi cairan yang sangat banyak sehingga akan terjadi gesekan. Nah, itu yang akhirnya membuat merasa jantungnya sakit. Itu ya, atau misalnya yang di atas ini hipertrofi kardiak miopati atau pembesaran dari otot jantung. Oke, next slide please. Oke, ini heart attack. Ya, pertama kali serangan itu biasanya sebagian besar karena tadi sama seperti di koronaria ya, ada blood clot di arteri yang umumnya adalah berisi kolesterol. Yang pertama ditandainya itu dengan iskemik. Iskemik rasa nyeri atau yang kita sebut namanya angina pectoris, nyeri di dada. Itu sebentar saja. Karena sudah mulai terhambat itu oksigenasi, tapi menyebabkan nyeri yang sebenarnya tidak berlangsung lama. Tapi itu menjadi onset awal dari serangan jantung. Oke, next. Oke, nah biasanya kalau misalnya seperti tadi ya ada pembuluh darah yang tersumbat oleh plak, kolesterol, lipid dan teman-temannya itu ada yang namanya prosedur kateterisasi. Kalau kateterisasi itu berarti dipasang selang di pembuluh darahnya ini ya, contoh yang di gambar 5 ini ya, kateter itu selang. Kateter itu bisa di berbagai sistem. Kalau di pembuluh darah jantung itu memastikan bahwa diameter dinding pembuluh darahnya itu akan tetap terbuka supaya darah bisa terus mengalir ya. Next. Kemudian ada juga yang disebut balon angioplasti. Kalau tadi dikasih selang, kalau ini dipumping. Ya, dikasih balon supaya tadi pembuluh darahnya diameternya bisa melebar. Gitu. Yaitu beberapa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi gangguan tadi terkait sumbatan pada pembuluh jantung. Oke. Next. Oke, so ini sudah selesai di bagian jantung. Now we move into the blood. Coba lihat yang darah ya. Nah, tadi yang sudah seperti yang dikatakan bahwa darah itu komponennya ada apa? Sel darah merah, sel darah putih, kemudian juga keping darah. Gitu ya. Di saat Anda SMA itu sudah mulai belajar sebenarnya. Ya, kalau sel darah merah itu atau disebut dengan eritrosit itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Yang bagian darah? Boleh gantian deh yang share screen, kasihan tuh. Dia. The blood, please. Siapa yang agak ya? Oke, boleh nanti yang lain boleh gantian kok. Bisa dia? Bisa. Betul.
Oke. Untuk minggu depan itu kan kalian jadwal dengan Prof Jack ya. Benar nggak? Minggu depan jadwal dengan Prof Jack sistem muskuloskeletal. Ya. Nah, setelah itu sambil supaya tidak mispersepsi ya. Saya ingin Anda lebih inquiry. Jadi tolong buat kelompok tadi untuk menyiapkan materi. Pokoknya yang selain dengan project nanti Anda yang akan melakukan presentasi dan kita akan berdiskusi. Gitu ya. Nanti presentasi dibuat dalam bentuk video Zoom saja. Jadi kalian buka Zoom, kemudian kalian record, kemudian nanti diupload di Google Classroom sebelum perkuliahan dimulai. Pada saat kuliah dimulai jam 10 sampai jam 10.30 itu tugas kalian mencermati paparan dari kelompok penyaji. Kemudian nanti kita akan buka sesi diskusi sampai di akhir nanti kita akan berikan summary terkait diskusi yang sudah dilakukan. Okay, so this is cardiovascular system but mainly in your blood. Okay, next. Kalau Anda lihat di situ blood itu fungsinya itu banyak sekali ya, tidak hanya tadi membawa oksigen, tapi juga membawa waste product dalam bentuk karbon dioksida, kemudian sampah-sampah lain, ya. Kemudian ini darah itu juga berperan dalam pengaturan pH, ya. pH itu yang kontribusi adalah tadi PCO2, tekanan parsial dari CO2. PCO2 itu kan sebagian besar itu PCO2. CO2 itu dalam tubuh sebagian besar itu dibawa ditransport dalam bentuk bikarbonat ya HCO3. Nah, itu yang akan berperan di dalam sistem regulasi keasaman darah atau pH darah. Oke, selain itu darah juga berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh kita. Dan yang paling penting kalau di sel darah putih itu termasuk dalam komponen sistem imun. Oke, nah selain itu ada juga yang platelet itu bagaimana darah itu bisa berperan dalam mekanisme regulasi bukan homeostasis ya, kalau clot formation. Namanya hemostasis. Oke, next. Nah, komposisi darah, kalau kalian lihat di sini, yang paling berat itu adalah itu 45% itu adalah sel darah merah. Ya, ini foam elemen 45%. Kemudian di sini di 45% ini red blood cell itu 4,2 sampai 6,2 juta. Kemudian di sini ada sedikit white blood cell hanya 5 sampai 9.000. Nah, kemudian sisanya 250 sampai 400.000 itu adalah dalam bentuk platelet. Jadi yang paling berat itu di bagian bawah itu adalah sel darah merah. Oke. Nah, kemudian nanti kalau dilihat di white blood cell, Anda akan lihat komposisi masing-masing jenis white blood cell. Ya, ada berapa persen dari tadi 6 sampai 9.000 sel itu comprises yang paling besar itu adalah neutrofil. Kemudian setelah itu limfosit, kemudian monosit, eosinofil dan yang paling sedikit adalah dalam bentuk basofil. Oke. Nah, kemudian yang di bagian atas ini ada plasma darah. Plasma itu isinya sebagian besar 91% itu adalah air, namanya juga plasma. Oke, tapi selain air itu ada protein yang dibawa oleh darah. Proteinnya apa aja? Nih coba Anda lihat, ada albumin 58%, globulin 38% dan fibrinogen 4%. Ini yang suka mahasiswa suka bisa mengkonek ya. Globulin ini nanti protein yang bertanggung jawab juga, masih ingat alfa globulin, gamma globulin sampai imunoglobulin. Masih ingat? Masih ingat? Enggak ya.
Nah ini ya, ini globulin itu yang akan bertanggung jawab juga dalam pembentukan imunoglobulin. Ya, kemudian nanti fibrinogen yang akan diaktifasi. Oke, dalam sistem pembekuan juga ini fibrinogen yang 4% protein darah. Ya, menjadi benang-benang fibrin untuk penyembuhan luka. Oke, kemudian tadi itu 7% itu protein, 91% air dan zat terlarut lain 2% itu dalam bentuk ion, Na, K, Cl dan lain-lain. Vitamin, nutrien. Kemudian gas-gas buangan CO2 juga. Ya, kemudian waste product. Ya, termasuk urea. Oke, nah itu isi komposisi di dalam darah kita. Next. Nah, plasma tadi made up of the most part of your blood, 91%. Ya, tadi ada macam-macam isinya ya. Next. Tadi sudah dijelaskan di gambar, ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Kemudian ini form elemen eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nanti di white blood cell Anda harus bisa bedakan yang mana yang granulosit, yang mana yang agranulosit. Kita akan bahas detail untuk white blood cell ini di sistem imun sebenarnya. Ya, masing-masing sel darah putih ini memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Ya, next. Nah, selanjutnya masuk ke pembentukan dari form elemen yang tadi yang disebut dengan hematopoiesis atau hemopoiesis. Hemopoiesis ini sangat penting karena ini menjamin bahwa sel-sel darah itu diproduksi untuk tubuh. Terkait tadi fungsi penting dari darah ya, membawa segala macam, mempertahankan homeostasis gitu. Ya, bagaimana terjadi hematopoiesis? Coba next. Next slide, please. This is from the stem cell. From the stem cell, then they differentiate into 5 type of cell. Ya, ini proerythroblast, kemudian yang kedua mieloblast, kemudian lymphoblast, monoblast, dan megakaryoblast. Ya, jadi diferensiasi jadi 5 jenis sel. Nah, yang proerythroblast ini akan berkembang terus. Ya, kalau Anda lihat, yang nantinya akan menjadi red blood cell. Jadi sel darah merah. Yang mieloblast ini nantinya akan menjadi sel darah putih yang jenisnya adalah granulosit. Neutrofil, eosinofil, dan basofil. Itu mieloblast. Tapi yang limfoblast, ya, itu sel darah putih juga, tapi ini hanya limfosit. Oke, bedanya seperti itu. Yang monoblast itu hanya akan menjadi monosit. Yang dua-duanya ini adalah agranulosit white blood cell. Oke, jadi yang mieloblast ini yang agak berbeda karena mieloblast tadi yang kedua ini akan membentuk 3 jenis sel yang berbeda. Ya, sel granulosit yang berbeda. Tapi untuk sel-sel yang lain, limfoblast, monoblast, proerythroblast itu akan spesifik membentuk 1 jenis sel darah. Nah, yang terakhir ini megakaryoblast itu yang akan bertanggung jawab terhadap nantinya membentuk platelet. Oke, that is hematopoiesis. Next. Nah, eritrosit kalian sudah tahu strukturnya pasti bikonkav untuk menjamin bahwa luas permukaannya itu sangat besar. Gitu ya. Komponen di dalamnya ada apa? Ada hemoglobin. Ya, hemoglobin inilah yang akan bertanggung jawab untuk mengikat oksigen. Ya. Selain ada hemoglobin, di sini ada juga lipid, ATP, dan karbonik anhidrasa. Oke. Next. Nah, ini adalah struktur dari hemoglobin. Kita sudah belajar di biokimia. Oke, bahwa hemoglobin itu tetramer ya, 2 ring alfa dan 2 ring beta, itu sudah tahu ya. Sebentar. Recording stopped.
Oke, jadi ada alfa, ada beta, kemudian ada 4 globin molekul dan 4 hem molekul. Nah, ini yang hem molekul itu nanti yang intinya itu adalah Fa. Ya, ini yang akan berikatan dengan oksigen. Oke, next. Nah, ini eritropoiesis ini menjelaskan bahwa bagaimana eritrosit itu nanti dibentuk. Ya, pertama kalau kalian lihat dari decrease blood oxygen, kalau ada penurunan oksigen di dalam darah itu akan disensing oleh ginjal. Ya, jadi ada mekanisme bersama, tidak hanya di dalam sistem pembuluh darah. Ya, karena di sini dari penurunan ini oksigen itu yang mensensing ginjal, sehingga ginjal ini nanti akan mengeluarkan hormon yang namanya eritropoietin. Nah, eritropoietin ini yang akan menstimulasi sel darah merah produksinya di red bone marrow, gitu. Oke, baru nanti setelah dari red bone marrow tadi baru akan diproduksi sel darah merah untuk bisa meningkatkan oksigen di dalam darah. Ya, jadi ini interconnected antara pembuluh darah, ginjal dan juga sumsum tulang. Ya, sumsum tulang itu ada yang sumsum merah, ada yang sumsum kuning atau putih namanya. Kuning atau putih is the same. Kalau pada anak itu sumsum merahnya itu hampir di seluruh tulang, di seluruh bagian badan itu bentuknya sumsum merah, red bone marrow. Tapi sudah seiring dengan pertambahan usia nanti dia akan berubah menjadi caseous ya, lipid. Sehingga membentuk namanya yellow bone marrow or white bone marrow. Jadi yang tersisa itu kalau di orang dewasa itu red bone marrow-nya itu ada di struktur-struktur tulang yang besar ya, seperti di paha, kemudian di sternum itu. Oke, jadi tidak di seluruh bagian tulang itu red bone marrow. Next. Oke, nah this is how hemoglobin will break ya. Setelah hemoglobin itu di dalam sel darah merah itu akan dipecah menjadi hem dan globin kalau Anda lihat di sini. Nah, hemnya ini ya akan menjadi biliverdin dan bilirubin masuk ke hati. Oke, disimpan di hati, di storage di hati. Nah, ini akan terkonjugasi nanti ya dari hati sehingga akan masuk ke usus halus. Oke, the intestine. After intestine ini ada derivatifnya yang akan masuk ke ginjal. Oke, kemudian yang hem ini kan tadi ada dua ya, biliverdin dan juga iron, besinya, Fe-nya. Fe-nya ini ya akan membentuk iron transferin, akan disimpan lagi di hati untuk digunakan lagi nih, atau akan dialirkan ke spleen untuk masuk ke red blood cell. Tuh, ya. Globinnya ini kan protein tadi, maka dia akan dirubah menjadi asam amino. Oke. Nah, yang tadi yang dari iron transferin, kemudian dari bilirubin, ya dari storage bilirubin dari hati, itu nanti akan menginduksi tadi terjadinya eritropoiesis ya di sumsum merah tadi. Nah, itu makanya dikatakan ini sirkulasi ini terjadi setiap 120 hari. Itu dikatakan apa tadi? Umur dari sel darah merah. Oke, next. Next, leukosit. Nah, kalau leukosit ini lebih tadi yang saya bilang ya, lebih ke arahnya sistem imunitas. Nanti kita akan bahas, tapi hanya Anda perlu tahu saja ya bahwa ini tidak hanya sebenarnya spesifik terhadap satu jenis antigen dari luar, tapi leukosit ini juga punya movement. Ada yang amoeboid, diapedesis, pasif chemotaxis, sampai punya kemampuan untuk passive active immunity
serta membentuk kompleks antara antigen antibodi ini si leukosit ini. Ya. Kemudian Anda harus lihat tadi dari setiap jenis sel ini mana yang spesifik terhadap bakteria. Mana yang spesifik seperti sini ya, neutrofil itu. Most common itu untuk bakteria. Kalau eosinofil itu lebih ke arah inflamasi dan juga alergi sebenarnya. Tapi kalau yang eosinofil ini alergi tanpa merilis reaksi histamin dan heparin. Kalau yang basofil ini very specific to allergic dengan pelepasan histamin dan heparin. Oke, nah yang limfosit ini nanti akan berkembang menjadi sel imunitas. Ya, limfosit B, limfosit T yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi yang tadi namanya imunoglobulin. IgG, IgA, IgD, IgE gitu ya. Kemudian yang ini monosit. Ya, monosit itu akan menjadi makrofag yang fungsinya itu fagositosis. Oke, next. Oke, ini gambarnya. Anda harus perhatikan mana yang granulosit, mana yang agranulosit. Yang agranulosit kira-kira yang mana itu? Yang atas atau yang bawah? Yang mana kira-kira yang agranulosit? Yang agranulosit yang bawah, Mem. Yang agranulosit yang mana? Agranulosit itu berarti tidak apa? Tidak memiliki granula. Tidak memiliki granul. Ya, yang masuk agranulosit apa saja tadi? Monosit dan itu tadi kan gambar hematopoiesis tadi yang di depan. Yang tidak bergranular itu ada dua, hanya monosit dan limfosit. Yang sisanya yang 3 itu granulosit. Ini kan kelihatan tuh tutul-tutulnya ya. Itu artinya bergranul. Yang di bawah itu kan bertutul-tutul itu ya. Yang di atas tuh agranulosit. Oke. Next, lanjut. Next, oke. Nah, ini platelet. Ya, ini tadi dari megakaryosit ya, sel ancestornya. Ya, ini platelet plak itu sangat penting untuk mempertahankan hemostasis supaya darah itu tidak keluar terlalu banyak dari luka. Oke, sehingga ini akan menginduksi trombosit ini akan menginduksi pembentukan tadi benang-benang fibrin, gitu ya. Kemudian kontraksi dari pembuluh darah supaya tidak terlalu banyak yang keluar, gitu. Ya, kemudian pembentukan klot-klot atau bekuan darah. Oke, next. Nah, tadi yang saya bilang namanya hemostasis. It's not homeostasis. Itu dua terminologi yang berbeda. Kalau hemostasis itu berarti upaya untuk menghentikan perdarahan supaya darah tadi tidak terlalu banyak keluar. Kalau darah terlalu banyak keluar jadi gimana ya? Jadi gimana coba? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kekurangan darah, Bu. Iya, kalau kekurangan darah terus gimana? Lemes, Bu. Lemesnya kenapa? Kurang asupan oksigen. Iya, yang paling penting itu oksigennya. Ya, gimana bisa jantungnya berdetak? Gimana bisa otaknya berpikir? Ya, jadi itu sangat berbahaya sehingga hemostasis ini merupakan mekanisme penting ya dengan cara satu vascular spasm, vasokonstriksi pembuluh darah di area yang luka, gitu ya. Kemudian tadi platelet, pembentukan platelet dan pembentukan koagulasi atau blood clotting. Next. Next, please. Oke, ini platelet plaque formation, yaitu dari mulai
granul-granul platelet ya. Kemudian nih ke atas ini ya ada tromboksan, kemudian ini ada benang-benang fibrin ya, kemudian dirubah dari fibrinogen tadi ya yang ada di dalam darah ya dirubah menjadi benang-benang fibrin ya, kemudian bisa membentuk tadi platelet plak itu isinya kolagen dan fibrinogen yang ada di sini sehingga bisa nih menutup luka yang tadinya terbuka gitu. Oke, next. Next, okay, this is coagulation stages. Ada aktivasi protrombin menjadi trombin. Kemudian nanti mengkonversi fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Oke. Next. Aduh, sudah lewat ya. Ini silahkan nanti dibaca ya. Ini untuk setiap stage. Anda bisa lihat, ini stage 1, damage to the tissue of blood vessel. Apa saja yang diaktifasi, ya, sampai faktor-faktor pembekuan. Ya, kemudian bagaimana stage 2, protrombinnya itu diaktifasi, ya, membentuk trombin, dan stage 3 bagaimana fibrinogen itu diaktifasi untuk membentuk bekuan darah. Ya, next. Nah, ini fibrinolisis. Bagaimana pengaktifan plasmin? Ya, yang akan membentuk benang-benang atau benang-benang fibrin ya dengan menghidrolisis tadi, fibrin-fibrin tadi. Next. Oke, kita bicara tentang penggolongan darah. Saya rasa ini juga sekalian sudah bahas di biologi umum ya. Kenapa bisa ada blood grouping? Ada golongan darah A, B, O gitu ya. Nah, itu ternyata didetermine by antigen yang ada di permukaan dari sel darah merah. Oke, next. Ini next slide. Nah, ya ini jenis-jenis dari kelompok sel darah tadi ya yang dilihat dari sel darah merah ya, antigen yang ada di permukaannya itu bisa membedakan bahwa dia A itu seperti itu with type A surface antigen. Kemudian ini B-nya antibody, anti B antibody. Kalau yang antigen B ini type B, ya antigennya B, kemudian anti A antibody isinya. Oke, dan seterusnya. Next. Ini agglutination reaction ya sebagai bagian dari tadi cascade untuk hemostasis sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya antigen and antibody itu apa namanya tidak match, itu akan terjadi agglutinasi. No agglutination ya, tidak terjadi agglutinasi. Tapi kalau dia match antara antigen dan antibodinya, maka itu darahnya akan menggumpal. Sehingga itu yang dipakai, mekanisme ini yang dipakai pada transfusi darah. Bagaimana antigen dan antibodi bereaksi. Next. Oke, ini resus. Resus ini kalau resus positif dan negatif itu didasarkan pada adanya antigen di dalam permukaan red blood cell-nya saja. Oke, nah resus ini kalau yang paling ngetren itu kalau antara lokal and non lokal ya, interlokal. Ada yang resus positif, ada resus negatif. Yang akhirnya nanti menciptakan ada yang namanya erythrobastosis fetalis, kemudian hemolytic disease itu ya, hemolytic disease of newborn atau HDN. Ini ada di the next slide kalau nggak salah. Coba. Bagaimana kalau ibunya punya resus ya? Maternal RH negatif, fetalnya RH positif karena si ibu ini menikah dengan suaminya yang RH-nya positif. Sehingga apa yang terjadi? Akan terjadi agglutinasi. Gitu. Sehingga itu tadi menciptakan yang namanya erythroblastosis fetalis. Serem ya? Jadi gimana dong kalau itu terjadi koagulasi? Oke, next.
Oke, ini bagaimana mendiagnosis? Saya rasa this is very technique. Next. This is the last about blood disorder. Kalau untuk eritrosit itu ada yang eritrositosis, ada anemia. This is part of erythrocyte disorder. Ya, itu bisa anemia bisa macam-macam. Ya, ada kurangan gizi atau anemianya karena gangguan di ginjal sehingga namanya anemia perniciosa. Ya, tadi terkait dengan eritropoietin. Ya, kemudian ada karena hemoragik perdarahan, hemolitik, pecah sel darahnya atau sickle cell bentuknya yang seperti bulan sabit. Oke, kemudian hemofili ini terkait dengan trombosit, termasuk juga trombositopenia, ini terkait dengan trombosit. Kemudian ini yang selanjutnya ini leukemia ini terkait dengan leukosit, ya. Kemudian ini infectious disease, kemudian juga tropical disease yang bisa juga tidak hanya malaria sebenarnya ya, di dengue fever itu seperti itu juga blood disorder juga. Oke. Next, saya rasa sudah habis untuk yang blood, untuk yang pembuluh darah nanti itu sudah saya share kan ya? Ya, sudah, Mem. Oke, yang untuk pembuluh darah kalian tinggal pelajari bagaimana antara arteri, kemudian vena, kemudian kapiler, layer-layer yang ada di dalamnya itu seperti apa. Oke, secara umum sih sebenarnya blood vessel itu ada tunika interna, ada tunika media, dan ada tunika eksterna. Ya, sama seperti kalau di jantung ya ada endo, ada myo, ada peri gitu ya. Kalau ini interna itu endotelium, innermost. Kemudian yang media itu yang di tengah. Eksterna berarti yang di outermost, yang di paling luar. Oke, yang harus dibedakan juga bagaimana antara arteri dan vena ini terkait dindingnya. Kemudian juga apanya lagi kalau di arteri dan vena? Kemampuan resistensinya. Oke, kemudian terkait juga sebentar. Saya sudah share kayaknya ya. Ya, apalagi kira-kira kalau antara arteri dan vena? Tadi udah di-share ya. Dinding, kemudian aliran ya, aliran darahnya ya, yang harus kalian pastikan. Ada aorta, arteri pulmonalis, ya, yang agak-agak berbeda dengan arteri dan vena umum. Kemudian tekanannya, kalau misalnya ada orang kena tersayat di arterinya dengan di venanya, beda nggak darah yang keluar? Beda. Beda nggak? Beda. Iya, ya itu terkait dengan tekanan di dalam pembuluhnya. Kemudian bagaimana darah atau konstituen yang ada di dalam darah dan letaknya serta katup di dalam pembuluh darah juga ada katupnya. Ya, hanya kapiler yang tidak punya katup. Tapi kalau arteri dan vena itu ada klepnya, ada katupnya. Oke. Ya, jadi itu untuk arteri dan vena saya rasa tidak terlalu banyak kalau untuk pembuluh darah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dan ini tanya untuk ya. Minggu depan itu saya cek di jadwal tentang sensory system. Oh, sensory system ya? Iya, setelah itu baru 28? muskuloskeletal. Oke. Berarti masih dengan saya ya, sistem indera. Silahkan disiapkan sebentar, saya cek dulu. Supaya nanti Prof. Tanggal 28. Oh, bukan nervous system. Nervous system udah ya? Iya, sudah. Sensory system. Oke, Prof berarti tanggal 5 ya? Iya. Oke, nanti saya cek lagi jadwalnya supaya Prof juga bisa menyinkronkan. Untuk besok silahkan sudah mulai membuat kelompok ya. Kelompoknya yang kecuali berarti kan dengan Prof Jack tinggal 2 pertemuan lagi kalian. Berarti di luar 2 materi pertemuan tadi. Oke. Supaya tidak memberatkan Anda, silahkan dibagi saja dia kelompok 1 ini nanti presentasinya yang bagian apa. Tidak usah harus semua membuat, nggak apa-apa.
Oke? Oke. Mem, berarti misal kelompok 1 itu buat presentasi tentang sensory system, lalu yang kelompok selanjutnya tentang endokrin, gitu ya? Iya, betul. Oke, gitu aja ya. Ya berarti, sebentar Mem. Jadi kelompoknya itu dibagi sebanyak materi yang belum dipresentasikan ya Mem? Kita dulu. Ya, oke. Ini tadi belum di-record ya? Udah belum sih? Iya. Apa? Dia? Iya, Mem. Udah ya, tadi recording ya? Dimatiin dulu Iya. recordingnya, Oh, iya, Nek. iya.